dihormati Daniel. Acara Papua Youth Day PYD kedua tahun 2025 berlangsung pada tanggal 5-7 Juli 2025. Rangkaian acara telah dimulai dengan defile peserta, perayaan Ekaristi pembukaan, dan Sabtu tanggal 5 Juli 2025 sore ini telah berlangsung opening ceremony bertempat di Aula Santo Yusuf Gereja Kristus Sahabat Kita Nabire. Acara orang muda Katolik ini menggaungkan iman Katolik dalam keberagaman budaya dari 5 keuskupan di tanah Papua. Di antaranya Keuskupan Jayapura, Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Agats Asmat, Keuskupan Manokwari Sorong, dan Tuan Rumah Keuskupan Timika. Tampak dihadiri pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Papua Tengah Herman Kayame, Ketua Panitia, Julianus Pasang, Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Pius Riana Prabdi, Pastor Dekan Teluk Cenderawasih, Pastor Yohanes Agus Setiono, Pemerintah Nabire yang diwakili staf ahli Bupati, Syarifuddin, Kapolda Papua yang diwakili, Kapolres Nabire yang diwakili, serta unsur Forkopimda Papua Tengah, dan juga ketua-ketua Komisi Kepemudaan dari 5 keuskupan di tanah Papua. Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Papua Tengah Herman Kayame, dalam sambutannya mewakili Gubernur Meki Nawipa mengatakan Papua Youth Day adalah ruang perjumpaan tempat kita saling mengenal, saling menguatkan, dan saling meneguhkan dalam iman. Di sini, kita belajar untuk menjadi pewarta harapan di tengah berbagai tantangan zaman. Mewakili gubernur dirinya juga mengatakan bahwa acara ini bukan sekadar pertemuan, melainkan perayaan iman dan persaudaraan. Momentum ini menjadi bukti bahwa semangat muda Katolik di tanah Papua tidak padam, tetapi justru menyala, bertumbuh, dan siap menjadi terang di tengah masyarakat dan gereja. Papua Youth Day adalah ruang perjumpaan, tempat kita saling mengenal, saling menguatkan, dan saling meneguhkan dalam iman. Di sini kita belajar untuk menjadi pewarta harapan di tengah berbagai tantangan zaman. Dengan tema kebersamaan dalam keanekaragaman, kita diajak untuk tidak hanya hadir, tetapi juga terlibat aktif membangun kehidupan yang lebih baik bagi gereja dan bangsa, khususnya di tanah Papua tercinta. Selanjutnya kita akan menyaksikan kita harus menerapkannya dengan cara kita harus belajar dengan baik. Dan yang kedua, saya ingin mengutip salah satu ilmuwan punya kata-kata seperti ini: pengetahuan tanpa iman adalah lumpuh, dan iman tanpa pengetahuan adalah buta. Kita harus berjalan antara iman dan pengetahuan. Kita tidak boleh memilih salah satu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Pius Riana Prabdi, kesempatan itu membuka secara resmi Papua Youth Day kedua dengan memukul tifa. Dalam sambutannya, Monsinyur Pius berpesan Papua kaya penuh kekayaan, tetapi kekayaan sesungguhnya adalah kebinekaan, dan kebinekaan itu ada di dalam kesatuan. Merawat kebinekaan menjadi satu. Apa kabar? Akan tambah emas. Tetapi bukan itu kekayaannya. Kekayaan Indonesia adalah kebinekaan, dan kebinekaan itu adalah di dalam kesatuan,
Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang tadi juga dikatakan Kasman. Bukan kekayaannya, tetapi adalah semangatnya yang muncul dari kebinekaan yang menyatu menjadi kekuatan untuk merawat kebinekaan itu menjadi kesatuan. Acara open ceremony tersebut berjalan lancar. Para peserta akan mendapat materi dari narasumber. Selain materi, ada berbagai kegiatan seperti tarian adat, fragmen, vokal grup, lomba, dan lainnya.